Jadi sebelum kita membahas tentang definisi usul fikih, maka kita harus bahas dulu definisi tentang apa itu usul dan apa itu fikih. Karena dia terbangun dalam dua kata, terbangun oleh dua kata, yaitu kata usul dan kata fikih, seperti itu. Kata usul dan kata fikih. Maka apa itu usul? Al-usul di sini ikhwah sekalian itu jamak dari asal. Asal itu apa? Landasan, pokok, ya. Asal, fondasi, asal. Nah, itu adalah asal. Sementara fikih tentunya adalah fikih yang secara bahasa diantaranya adalah al-fahmu, yaitu kefahaman, ya, atau pemahaman. Al-fahmu atau kefahaman. Nah, itu kalau fikih. Nah, cuman al-asal ini ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian diistilahkan di bahasa Arab secara bahasa al-asal ini ma yanbani alaihi ghairuh, ma yanbani alaihi ghairuh, ya, apa-apa yang terbangun di atasnya selainnya, apa-apa yang terbangun di atasnya selainnya, itu namanya asal. Berarti dia sebagai landasan, sebagai fondasi, sebagai pokok. Oke? Nah, itu asal. Sementara lawan dari asal adalah al-far'u. Lawan dari asal, al-aslu adalah lawannya apa? Al-far'u. Yang mana artinya al-far'u ini ma yanbani ala ghairihi. Ma yanbani ala ghairihi. Apa-apa yang terbangun di atas selainnya. Apa-apa yang terbangun di atas selainnya. Maka ini disebut al-far'u. Ya. Nah, kalau al-asl atau al-aslu jamaknya adalah usul, al-usul. Sementara kalau al-far'u jamaknya adalah al-furu', ya, seperti itu. Nah, itu secara bahasa. Nah, kemudian secara istilah ikhwafillah sekalian, yang namanya al-asl itu memiliki banyak makna. Cuman di antaranya yang paling terkenal, yang paling bisa mewakili terutama dalam bidang yang sedang kita pelajari adalah dua. Yang dinamakan al-asal itu memiliki dua makna. Ya, yang pertama dia sebagai ad-dalil. Yang pertama dia sebagai ad-dalil. Sebagaimana perkataan mereka para ulama kalau menyebutkan tentang makna asal itu adalah al-aslu fi hadhil mas'alah kadza. Yani apa? Ay daliluha. Ay aslu fi hadhil mas'alah kadza. Ay daliluha. Asal dalam masalah ini adalah begini dan begitu. Ya kan? Maksudnya apa? Asal di sini dalilnya. Dalil masalah ini adalah begini dan begitu. Nah, berarti al-asal dimaknai sebagai ad-dalil. Kemudian selanjutnya al-asal atau al-aslu itu dimaknai dengan al-qa'idah al-mustamirrah. Al-qa'idah al-mustamirrah, yaitu kaidah yang terus-menerus berkesinambungan. Ya. Kaidah yang terus-menerus dipakai atau terus-menerus berkesinambungan. Kaqaulihim, sebagaimana perkataan mereka para ulama, al-aslu fil maitati at-tahrimu. Al-aslu fil maitati at-tahrimu. Asal daripada bangkai adalah at-tahrim. Apa itu tahrim? Pengharaman. Ya, berarti maksudnya adalah kaidah yang terus-menerus sampai apa? Terus-menerus berkesinambungan seperti itu, bahwasanya fil maitah, yaitu tentang apa? Maitah, bangkai, itu adalah at-tahrim. Dia terus haram hukumnya atau diharamkan. Ya. Maksudnya adalah al-qa'idatul mustamirrah fiha hiya tahrimu akliha. Maksudnya kaidah yang mustamirrah di dalamnya itu adalah pengharaman akan memakannya. Begitu. Nah, kemudian maka qaulihim, seperti juga perkataan mereka, aklul maitati, ya, aklul maitati wa ibahatuha lil mutarri ala khilafil asli. Seperti juga perkataan mereka, memakan bangkai dan membolehkannya bagi orang yang sangat butuh dalam artian darurat, gitu kan? Ala khilafil asli,
yang tentunya menyelisihi asal. Nah, ai ala khilafil qaidah, maksudnya menyelisih kaidah, gitu kan. Jadi misalkan ketika ada ulama yang mengatakan bahwasanya pada asalnya hukumnya haram, itu maksudnya apa berarti? Maksudnya adalah pada kaidah sebenarnya, kaidahnya adalah dia haram, gitu kan? Secara hukum, secara berdasarkan kaidah yang tetap, dia itu adalah haram, ya, seperti itu. Kecuali bagi yang mudhar, dia yang bagaimana darurat, sangat butuh, sangat itu. Ala khilafil asli, menyelisihi asal, maksudnya menyelisih kaidah yang tetap. Nah, bisa dipahami sampai sana? Oke, seperti itu. Sementara wal fiqhu, adapun fikih secara bahasa, secara lughah, ya lughatan adalah apa? Al-fahmu, yakni pemahaman atau kefahaman, al-fahmu. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Jadi firman Allah Ta'ala, mereka mengatakan ya Syu'aib, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami sama sekali tidak memahami. Nah, nafqahu di sini artinya nafhamu, gitu kan? Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya, kami sama sekali tidak memahami kebanyakan dari apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu dakwahkan, seperti itu. Ya, ya. Itu secara bahasa lughatan. Oke, jadi apa secara bahasa? Al-fahmu. Sementara istilahan, secara istilah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati, ya, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Nah, ini secara istilah. Itu apa? Pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang jalan untuk mendapatkannya, metode dalam mendapatkannya itu adalah dengan ijtihad. Ya, cara untuk mendapatkannya adalah dengan ijtihad. Jadi apa tadi? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Ya, seperti itu. Seperti apa? Seperti bi anna niyyah fil wudu'i wajibah. Bahwasanya niat dalam wudu adalah wajib. Wa annal witra mandubun, dan bahwasanya witir adalah sunnah, mandub, dianjurkan. Wa anna tabyitan niyyati minal laili syartun fi shaumi Ramadan, dan bahwasanya memalamkan niat di malam hari, ya, mengucapkan niat di malam hari atau meniatkan di malam hari itu syartun fi shaumi Ramadan, syarat dalam saum Ramadan, ya. Wa anna zakata wajibah, dan bahwasanya zakat adalah wajibah fi malis sabiyyi, ya, pada harta anak kecil yang kaya misalkan. Wa ghairu wajibah, ya, wa ghairu wajibah fil huliyil mubah, dan tidak wajib pada perhiasan yang mubah misalkan. Wa annal qatla, ya, dan bahwasanya membunuh, ya, dengan apa? Dengan bimithqal, dengan alat yang berat, yujibul qisas, ya, misalkan mewajibkan, mengkonsekuensikan adanya qisas. Nah, ini contoh. Ya. Nah, itu semua itu toriknya, jalannya, metode untuk mendapatkan kesimpulan seperti itu adalah ijtihad. Nah, ini disebut dengan fiqih. Jadi pembahasan tadi, niat itu dalam wudu itu wajib, witir itu mandub, hasil-hasil seperti itu namanya fiqih. Namanya fiqih, ya. Dan fiqih itu hasil daripada ijtihad. Yang tentunya nanti akan berbeda-beda. Makanya fikihnya madhab X, madhab Y itu hasilnya beda. Ada yang mengatakan witir itu wajib. Nah, ini masuknya fikih atau bukan? Fikih. Ada yang mengatakan witir itu hukumnya sunnah, gitu kan? Mandub, dianjurkan. Nah, ini fikih namanya. Ya, bisa dipahami? Insyaallah, ya. Taib. Dan selain daripada itu, minal masailil ijtihadiyah, dari persoalan-persoalan ijtihadiyah, allati waqa'a fiha al-khilaf bainal ulama, yang mana terjadi khilaf di kalangan para ulama seperti itu. Bi khilafil masail al-qat'iyyah, berbeda halnya dengan masalah
qat'i yang pasti. Ya. Allati la majala fiha lil ijtihad, yang tidak ada ruang di sana untuk ijtihad, enggak ada. Enggak ada ruang di sana untuk ijtihad. Ini perkara-perkara yang qat'i. Ya. Berarti fikih itu berada di ranah dhanni. Sementara kalau misalkan qat'i itu ranah qat'i, fikih tidak masuk ke sana. Atau maksudnya ijtihad tidak masuk ke sana. Ya, ijtihad tidak masuk ke sana seperti itu. Tapi kalau ranah yang dhanni ini perlu untuk ijtihad seperti itu. Nah. Oke, bi an kanat ma'lumah min ad-din bid-darurah. Karena apa? Karena perkara-perkara yang qat'i tersebut itu ma'lumah. Ya, ma'lumah min ad-din bid-darurah. Ini sangat urgent, sangat darurat, sangat benar-benar ya di dalam agama itu harus tidak boleh tidak, ya. Harus benar-benar difahami, dimaklumi dan sangat difahami meskipun oleh orang awam sekalipun. Sebagai contoh, an-zina haram. Zina haram atau tidak? Semua orang faham akan tersebut, baik yang berilmunya maupun yang awamnya, semua faham. Berarti ini ma'lumun minad din bid-darurah. Ini perkara yang dimaklumi dari agama bid-darurah, secara darurat semua orang faham akan keharamannya. Nah, di sini fikih nggak gerak. Karena sudah qat'i hukumnya. Oke, tidak ada metode ijtihad di dalamnya, tidak butuh kepada ijtihad. Oke, nah ini yang disebut dengan perkara yang qat'i seperti itu. Contoh yang lainnya perkara qat'i apa? Salat 5 waktu hukumnya wajib. Ini qat'i semua sudah. Semua mazhab, semua ulama harus meyakini akan hal tersebut. Tidak bisa tidak. Ini qat'i, perkara yang pasti. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul akan wajibnya salat misalkan. Wa anna siyam Ramadan wajibah. Wajib, siyam Ramadan wajib. Itu bagaimana? Qat'i atau dhanni? Qat'i, pasti. Ya. Wa anna zina haram, sudah tadi kita bahas. Wa anna riba haram, dan riba hukumnya haram. Ini qat'i atau dhanni? Qat'i, sudah pasti. Semua orang faham akan itu. Dan yang serupa dengan itu adalah dari perkara-perkara qat'i yang katsirah, yang banyak sekali tentang hal tersebut. Ya. Nah, fama'rifatu hadhil mas'alah la tusamma fiqhan. Pengetahuan tentang masalah ini tidak dinamakan fikih, ya. Ala hadha ta'rif, di ta'rif yang ini seperti itu. Ya. Maka ma'rifah yang ada di sini terkait dengan fikih bermakna dhann, yaitu maknanya dhanni, ya. Li'annaha khassah bil masail al-ijtihadiyah, karena dia khusus terhadap perkara-perkara ijtihadiyah, wahiyya madmunah, dan dia itu adalah yang dijadikan praduga dan lain sebagainya. Dhann bukan yang qat'i. Ya, seperti itu. Nah, ikhwafillah sekalian, apa bahasan daripada ilmu fikih? Bahasan ilmu fikih, ikhwafillah sekalian, fahuwa fi'lul mukallaf, yaitu perbuatan mukallaf. Itu pembahasannya dalam ilmu fikih. Ya, min haitsul hil wal hurmah. Ya, dari sudut halal atau haramnya. Nah, fikih. Ya. Kemudian min haitsu urudil ahkam asy-syar'iyyah lahu. Ya, atau ditinjau dari hukum-hukum syar'i. Ya, ditinjau dari hukum-hukum syar'i. Jadi yang dibahas oleh ilmu fikih apa? Fi'lul mukallaf, pekerjaannya mukallaf. Siapa mukallaf ini? Orang yang taklif, ya, orang muslim yang kena beban syariat, tentunya sudah baligh. Ya. Ba'dal bulugh, tentunya setelah baligh taklif. Ya, seperti itu. Maka dari mana sumbernya ilmu fikih ini? Tentunya adalah minal kitab was sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah, wal ijma', dari ijma' juga, wal qiyas, dari qiyas juga. Ya. Wa ghairi dzalika minal adillati syar'iyyah. Ya, dan selain daripada itu berupa dalil-dalil syar'i, karena dalil kita faham lebih dari 4. Ya. Bukan hanya Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, tapi juga ada dalil-dalil yang lainnya. Ya, ada istishab, okay? Ada uraf. Kemudian apa lagi?
syar'u man qablana, amal ahli Madinah dan sebagainya. Ini di antara dalil-dalil kan begitu. Masalihul mursalah ya. Seperti itu. Itu juga dalil-dalil. Nah, kemudian selanjutnya qafillah, apa faidahnya mempelajarinya? Yaitu apa? Imtisalu awamir syar'i, untuk apa? Mengamalkan perintah-perintah syariat. Kemudian wajtinabu nawahihi, untuk menjauhi larangannya. Ya. Kemudian al-mahsudani lil fawaidi, ya, ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ya, yang mana keduanya ya adalah akan menghasilkan faidah-faidah di dunia maupun di akhirat. Ya, seperti itu. Nah, ikhwah fillah sekalian, itulah ya faidahnya. Sehingga ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, apa itu usul fiqih secara istilah? Nah, kalau tadi kan secara bahasa ya, masing-masingnya usul itu apa, fikih itu apa. Nah, sekarang apa itu usul fikih secara istilah? Usul fikih secara istilah itu banyak yang memberikan definisi. Tapi di antara yang mudah sekali untuk kita pahami, ya, yang paling mencakupnya ya adalah ma'rifatu dalailil fiqhi. Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan, pengetahuan tentang dalil-dalil fiqih secara global. Ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan, pengetahuan tentang dalil-dalil fiqih secara global. Kemudian apa lagi? Tadi kan ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan, pengetahuan tentang dalil-dalil fiqih secara global, wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid, dan tata cara istifadah darinya dan juga tentang keadaan mustafid, orang yang mengambil faidah darinya. Oke. Tata cara istifadah atau mengambil faidah darinya, dan juga tentang orang yang mengambil faidah darinya. Nah, ini disebut dengan apa? Ilmu usul fiqih. Jadi pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global ditambah dengan tata cara untuk istifadah dari dalil-dalilnya itu, oke, dan juga pengetahuan tentang keadaan atau kondisi orang yang bisa mengambil faidah darinya. Berarti ada juga pembahasan selain pembahasan dalil, dia juga nanti pembahasan tentang tata cara istinbat. Dia juga tentang orang yang berhak mengambil istinbatnya juga dibahas. Mengambil hukumnya juga dibahas, yaitu mujtahid, mufti dan lain sebagainya, mustaftinya dan lain sebagainya. Itu juga dibahas nanti di ilmu usul fiqih. Bisa dipahami? Sebagai contoh misalkan pengetahuan bahwasanya mutlaqul amri lil wujub, kemutlakan perintah adalah menunjukkan akan wajibnya. Mutlaqun nahyi lit tahrim, kemutlakan tentang larangan adalah untuk pengharaman dan lain sebagainya. Nah, ini semua diantara contoh daripada usul fiqih, bahasan usul fiqih. Ya.